warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan stambuk A1A1231100. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional yang terdiri dari konsep dasar, perhitungannya, dan manfaatnya. Pertama, saya akan membacakan latar belakang. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Dalam teori ekonomi, pendapatan nasional memiliki berbagai konsep seperti produk domestik bruto, produk nasional bruto, dan pendapatan nasional neto. Perhitungan pendapatan nasional juga menjadi tantangan tersendiri karena terdapat berbagai metode yang digunakan seperti pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Selain itu, faktor ekonomi informal yang belum sepenuhnya terdata juga menjadi permasalahan dalam perhitungan pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional sangat luas, mulai dari mengukur pertumbuhan ekonomi hingga membantu pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih baik. Selain bagi pemerintah, pendapatan nasional juga bermanfaat bagi sektor swasta dan masyarakat luas. Saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan konsep dasar dan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua yaitu bagaimana hubungan antar konsep-konsep pendapatan nasional dan perhitungannya. Yang ketiga yaitu bagaimana perbedaan hasil perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan, serta jelaskan manfaatnya. Masuk di pembahasan yang pertama yaitu, sekarang saya masuk di pembahasan. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama dalam menganalisis kondisi ekonomi suatu negara. Selain bagi pemerintah, data pendapatan nasional juga memiliki manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat. Pendapatan nasional memiliki manfaat yang luas dalam perumusan kebijakan ekonomi dan sosial. Selain bagi pemerintah, data pendapatan nasional juga memiliki manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat. Meskipun pendapatan nasional memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam pengukurannya. Dalam konteks pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang pendapatan nasional baik dari segi konsep, metode perhitungan maupun manfaatnya sangat penting bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Selain bagi pemerintah, data pendapatan nasional juga memiliki manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat. Yang pertama yaitu konsep dasar dan pengertian pendapatan nasional. Secara umum, pendapatan nasional dapat didefinisikan sebagai jumlah pendapatan yang diperoleh dari seluruh faktor produksi dalam suatu perekonomian selama 1 tahun. Dalam teori ekonomi, terdapat beberapa konsep pendapatan nasional yang digunakan untuk memahami struktur ekonomi negara. Produk domestik bruto atau PDB merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara dalam periode tertentu, baik oleh warga negara maupun oleh perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Produk nasional bruto atau PNB berbeda dengan PDB dalam hal cakupannya. PNB menghitung total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pendapatan nasional neto atau PNN merupakan hasil dari PNB yang telah dikurangi dengan penyusutan dan penggantian barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Pendapatan perseorangan adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh individu atau rumah tangga dalam suatu negara setelah dikurangi pajak dan iuran sosial. Terdapat 3 pendekatan utama dalam perhitungan pendapatan nasional yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional memiliki berbagai manfaat bagi suatu negara. Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. 2. Hubungan antar konsep-konsep pendapatan nasional dalam perhitungannya, pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Yang pertama, hubungan pendekatan produksi dengan pendapatan nasional atau perhitungan dengan pendekatan produksi. Misalkan, dalam suatu negara terdapat 3 sektor utama. Yang pertama, sektor pertanian menghasilkan output senilai 500 miliar dengan input antara 200 miliar.
Yang kedua, sektor industri menghasilkan output 800 miliar dengan input antara 300 miliar. Sektor jasa menghasilkan output 600 miliar dengan input antara 150 miliar. Yang kedua, hubungan pendekatan pengeluaran dengan pendapatan nasional. Komponen utama dalam pendekatan pengeluaran meliputi yang pertama yaitu konsumsi. Pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa seperti makanan, pakaian, dan transportasi. Yang kedua yaitu investasi. Pengeluaran bisnis untuk barang modal seperti mesin dan bangunan. Yang ketiga pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah untuk membangun infrastruktur, gaji pegawai negeri dan layanan publik. Contoh perhitungan dengan pendekatan pengeluaran. Misalkan, dalam suatu negara terdapat data berikut. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga sama dengan 600 miliar. Investasi swasta sama dengan 300 miliar. Pengeluaran pemerintah sama dengan 400 miliar. Ekspor sama dengan 200 miliar dan impor sama dengan 150 miliar. C. Hubungan pendekatan pendapatan dengan pendapatan nasional di mana upah dan gaji, pendapatan diterima tenaga kerja, sewa, pendapatan dari pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Bunga interest, pendapatan dari investasi modal dan tabungan. Keuntungan perusahaan, laba yang diperoleh oleh perusahaan setelah dikurangi biaya operasional. Pajak tidak langsung dikurangi subsidi. Pajak yang dikenakan pada barang dan jasa dikurangi subsidi dari pemerintah. D. Ketertarikan ketiga pendekatan pendapatan nasional. Hubungan antara ketiga pendekatan pendapatan nasional dapat dijelaskan. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan pendapatan. Setiap barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara akan menghasilkan pendapatan bagi tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Pendapatan yang diperoleh oleh faktor produksi akan digunakan untuk konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi. Setiap pengeluaran dalam perekonomian mencerminkan permintaan terhadap barang dan jasa yang akan mendorong produksi lebih lanjut. Perbedaan hasil pengeluaran dan pendapatan serta manfaatnya. Perbedaan hasil perhitungan. Pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan dalam perhitungan ekonomi makro dapat menghasilkan perbedaan nilai meskipun secara keduanya seharusnya sama. Salah satu penyebab utama perbedaan ini adalah perbedaan dalam pencatatan transaksi ekonomi. Perbedaan lain dapat terjadi akibat adanya transaksi informal yang tidak tercatat dalam data resmi. Dalam pendekatan pengeluaran, konsumsi barang dan jasa yang dibeli secara tunai tanpa melalui sistem formal seringkali tercatat lebih baik dibandingkan dengan pencatatan pendapatan dari aktivitas tersebut dalam pendekatan pendapatan. Contoh perbedaan hasil perhitungan, misalkan terdapat data ekonomi suatu negara dengan hasil perhitungan sebagai berikut. Pendekatan pengeluaran, konsumsi sama dengan 800 miliar, investasi sama dengan 500 miliar, pengeluaran pemerintah sama dengan 600. Saat perhitungan dengan dua pendekatan yang evaluasi akurasi data ekonomi, menentukan sumber pertumbuhan ekonomi, mengetahui ketidakseimbangan dalam perekonomian, perencanaan kebijakan fiskal dan moneter, menganalisis sektor ekonomi yang paling berkontribusi, mengurangi ketimpangan ekonomi, menarik investasi domestik dan asing, memantau efektivitas program subsidi dan pajak. Baik, itu saja presentasi dari materi saya. Sekian dan terima kasih.